Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk mengikuti aktivitas hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menggambarkan pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RW sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 2. Siswa dapat menjelaskan tanggung jawabnya sebagai warga sekolah dan menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 3. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri pantun, bagian-bagian pantun, dan amanat pantun. 4. Siswa dapat memahami berbagai aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya. Dan 5. Siswa dapat membuat laporan tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya Indonesia. Dayu membacakan pantun buatannya di depan kelas. Pantun Dayu jenis pantun jenaka. Dayu berhasil membuat tertawa teman-temannya melalui pantunnya. Artinya, Dayu berhasil menyampaikan amanat dari pantun itu. Apa makna amanat pantun? Pagi ini, Dayu dan teman satu kelasnya sedang mengikuti pelajaran tentang pantun. Ibu guru menjelaskan cara pembuatan pantun. Ibu guru menjelaskan bahwa membuat pantun harus memperhatikan sajak dalam pantun. Misalnya, akhiran baris pertama adalah N, maka baris ketiganya juga harus N. Jika akhirannya baris keduanya T, maka akhir baris keempatnya juga harus T, seperti contoh pantun berikut. Jalan-jalan dekat pohon, akhiran barisnya adalah N. Tempat indah hijau rumput, akhir baris T. Pada Tuhan kita memohon, akhiran baris adalah N, sesuai ajaran yang kita anut, akhir baris T. Bu guru juga menjelaskan bahwa membuat pantun harus memperhatikan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Bu guru menyontohkan sebuah pantun yang mengandung amanat ajakan kepada masyarakat untuk ikut bergotong royong. Berikut contoh pantunnya. Siang-siang makan buah dondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Apa sebenarnya gotong royong itu? Mengapa gotong royong menjadi tanggung jawab warga masyarakat? Amatilah gambar berikut ini. Contoh bentuk kegiatan gotong royong. Berdasarkan gambar di atas, buatlah kesimpulan tentang pengertian gotong royong, unsur-unsur gotong royong, dan manfaat gotong royong. Gotong royong adalah bentuk kerjasama antara sejumlah orang atau warga masyarakat dalam kehidupan sosial dalam menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Unsur-unsur dalam gotong royong antara lain sebagai berikut. 1. Usaha atau kegiatan kerja bersama. 2. Setiap partisipasi berpartisipasi menurut kemampuan masing-masing. 3. Berdasarkan keikhlasan dan sukarela. 4. Tanpa pamrih atau tanpa harapan balas jasa. 5. Kerja atau usaha tersebut bermanfaat bagi kepentingan bersama. Manfaat dari kegiatan gotong royong antara lain sebagai berikut. 1. Meringankan beban waktu dan biaya. 2. Meningkatkan rasa kekeluargaan dengan sesama. 3. Menambah kokohnya rasa persatuan dan kesatuan. 4. Mempertinggi ketahanan bersama. 5. Menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat. Dan 6. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Bacalah teks berikut ini.
Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Apa makna tanggung jawab warga masyarakat itu? Pada dasarnya, setiap orang tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Sejak dalam kandungan sampai mati, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Orang-orang yang saling membutuhkan dan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu tempat yang disebut masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi, serta saling menjaga hubungan baik dengan orang lain. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, maka setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Berikut jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. 1. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Tanggung jawab warga masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan peraturan dalam masyarakat. Sebagai contoh, peraturan jam belajar masyarakat dan kegiatan ronda malam yang dilaksanakan secara bergiliran. Pelaksanaan peraturan-peraturan dalam masyarakat tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. 2. Menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan warga masyarakat, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang kuat yaitu sebagai berikut. 1. Membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. 2. Saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. 3. Tidak menonjolkan perbedaan, tetapi mencari kesamaan dengan prinsip di atas. Kamu hendaknya bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, yaitu seperti berikut. Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Bergaul dengan sesama warga masyarakat dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun aliran. Menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. Mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. 3. Meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat mutlak diperlukan dalam mewujudkan keharmonisan hidup bermasyarakat. Rasa solidaritas sosial mengandung prinsip saling membantu, saling peduli, saling bekerja sama, dan saling berbagi dalam mendukung pembangunan masyarakat setempat, baik secara keuangan maupun tenaga. Salah satu bentuk upaya meningkatkan solidaritas sosial adalah membiasakan kerjasama atau gotong royong. Gotong royong sebagai bentuk kerjasama antar individu, antara individu dan kelompok, dan antar kelompok membentuk suatu norma saling percaya untuk melakukan kerjasama dalam menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. 4. Menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, dan negara. Terjadinya disintegrasi atau perpecahan antar warga masyarakat biasanya dipicu oleh adanya tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Arti diskriminasi di sini adalah memperlakukan orang atau kelompok secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti asal ras, asal negara, agama, keyakinan politik atau agama, kebiasaan sosial, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, dan usia. Diskriminasi adalah prinsip yang mengatakan bahwa semua orang tidak sama. Tindakan-tindakan diskriminasi tersebut hendaknya kamu buang jauh-jauh dalam pergaulan hidup bermasyarakat demi persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat adalah sebagai berikut.
1. Toleransi. Dalam masyarakat, terutama di Indonesia, kita tentu menjumpai pluralitas, baik itu agama, ras, etnis, dan lainnya. Jika kita tidak mau bertoleransi, akibatnya tidak akan tercipta kerukunan, misalnya kita tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. 2. Menaati aturan. Dalam masyarakat, kita menjumpai aturan sebagai salah satu hal yang pasti, entah itu dalam bentuk tertulis atau sekedar norma yang turun-temurun. Apapun itu, kita harus turut menaati aturan yang berlaku agar hidup bermasyarakat tetap damai. 3. Ikut serta dalam kerja bakti. Kerja bakti atau bergotong royong merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap waktu tertentu. Terutama saat ada peringatan hari besar kebangsaan, kita harus ikut supaya dapat berbaur dan turut serta merawat daerah sekitar tempat tinggal. Prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat adalah mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Prinsip ini dapat kamu wujudkan saat kamu bermusyawarah guna mengambil keputusan bersama dari seluruh warga masyarakat. Tanggung jawab seseorang sebagai warga masyarakat juga tercermin dari sikapnya dalam pergaulan di masyarakat. Orang yang bertanggung akan selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat lain dalam lingkungannya. Interaksi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Bagaimanakah bentuk interaksi sosial yang dibutuhkan dalam pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia? Bacalah teks berikut ini. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Selain itu, interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang seperti berikut. 1. Bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain, hubungannya dalam perdagangan dan kebutuhan pemenuhan makanan, sandang, dan papan. Interaksi dalam ekonomi dapat kita jumpai di pasar atau tempat perbelanjaan di tempat terjadinya proses interaksi ekonomi. Selain kepentingan ekonomi dalam bentuk barang, kepentingan ekonomi yang lain terlihat dalam bentuk jasa. Misalnya, banyak organisasi yang menawarkan jasa kepada masyarakat umum, seperti lembaga belajar, bank, rumah sakit, event organizer, jasa paket atau kurir, sampai jasa cuci. Semua produk jasa juga termasuk dalam interaksi ekonomi. Secara umum, interaksi ekonomi ditandai dengan adanya hubungan antara dua individu atau antara individu dengan lembaga yang menggunakan proses transaksi uang. 2. Bidang politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Di dalam kepentingan politik, terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. 3. Bidang sosial dan budaya. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Jadi, mencari kedudukan tanpa pengakuan masyarakat sangat tidak mungkin terjadi. Sementara itu, kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Warga masyarakat yang saling berinteraksi tidak menutup kemungkinan akan ikut berinteraksi pula dalam bidang budaya, sehingga terjadi pengaruh budaya yang satu ke budaya yang lain. 4. Bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Situasi yang demikian menggugah para pemerhati sosial untuk menggalang kegiatan moral agar mutu masyarakat meningkat. Contoh kepentingan moral yaitu siar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah.
Tujuannya agar kesadaran masyarakat di wilayah tersebut timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain dalam membangun bangsa. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Interaksi dalam berbagai bidang tersebut secara otomatis akan mempengaruhi pembangunan di bidang-bidang yang bersangkutan, baik ekonomi, politik, sosial budaya, maupun moral. Tentu saja yang diharapkan, interaksi tersebut dapat membawa pembangunan yang bersifat kemajuan daripada kemunduran. Perhatikanlah kolom berikut ini. Bentuk interaksi yang pernah saya lakukan, yang pertama di bidang ekonomi, membeli buku dan alat sekolah di toko, membeli jajanan di kantin sekolah, membeli sayuran di warung, bersama teman menjual barang di koperasi sekolah, dan membeli baju di toko. Di bidang politik, ikut memilih ketua dan wakil ketua kelas, melihat pemilihan ketua RW, melihat pemilu presiden dan wakil presiden, ikut memilih ketua dan wakil ketua kelas, menyaksikan pemilihan kepala desa. Bidang sosial dan budaya, menonton pertunjukan tari dari daerah lain, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan, mempelajari tarian daerah Jawa Barat, berteman dengan teman beda suku, dan menyanyikan lagu dari daerah lain. Bidang moral, yaitu ikut mengaji di musola dekat rumah, mengikuti pelajaran agama di sekolah, mengikuti penyuluhan tentang hidup sehat, mengikuti penyuluhan tentang wajib belajar, dan mendengarkan ceramah tentang ajaran agama. Selesai menjelaskan tentang amanat pantun, Bu Guru menutup pertemuan dengan memberikan pesan kepada peserta didik untuk berhati-hati saat pulang sekolah. Bu Guru berpesan kepada peserta didik yang bersepeda seperti Siti agar tidak mengayuh sepeda dalam kecepatan tinggi karena jalanan ramai kendaraan besar. Di atas pohon ada sarang lebah. Lebahnya berdengung saat lewat. Ayo makan sayur dan buah agar kekebalan tubuh jadi kuat. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.